Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari UNJ membahas tentang pelajaran, maksud saya mengajarkan pembelajaran tentang base data. Saya di sini melanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang hierarki base data. Yang kedua dilanjutkan yaitu diagram antara entitas atau bisa disebut juga ARD. Mari kita lanjutkan. Nah, kelihatan ya. Yang pertama itu, yang kita akan bahas itu, yang pertama itu ARD, yang kedua itu ada relasi, dan yang ketiga ada batasan partisipasi. Nah, untuk pertama ini kita akan bahas ARD. ARD itu kepanjangannya itu Entity Relationship Diagram. Nah, kita membahas pertama itu definisi ARD ya. ARD itu diagram relasi entitas adalah suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas, maksud saya di dalam suatu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya dan menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. Nah, kalau untuk ARD untuk ARD ini merupakan model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak ya. ARD ini berupa model data konseptual yang merepresentasikan data dalam suatu organisasi. ARD menekankan pada struktur dan relationship data. Mari kita lanjutkan lagi. Next slide. Slide selanjutnya. Nah, ARD ini menggambarkan setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh perancang base data, yaitu yang pertama menemukan atau mendefinisikan entitas, yang kedua menemukan atau mendefinisikan atribut, yang ketiga menemukan atau mendefinisikan relasi, yang keempat ada menggambarkan ARD ARD menggunakan notasi standar. Nah, ini salah, mungkin saya salah ngetik ya. Ini kan saya ngetiknya 3 ya di sini ya. Ini sebenarnya ada 4 langkah yang dijabarkan di sini. Oke, kita next slide. Yang kedua ada relasi. Nah, relasi ini adalah menyatakan hubungan antara dua atau beberapa entitas. Nah, setiap relasi ini mempunyai batasan constraint terhadap kemungkinan kombinasi entitas yang berpartisipasi. Next slide. Nah, untuk ragam atau jenis relasi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu antara lain yang pertama itu ada relasi binary. Nah, relasi binary ini merupakan relasi antara dua entitas. Nah, relasi binary ini dibedakan menjadi yang pertama, yaitu ada relasi one to one. Itu artinya satu dengan satu lainnya. Nah, yang kedua itu ada relasi one to many. Kalau many itu artinya dalam bahasa Indonesia itu banyak. Berarti satu ke orang yang banyak, ke notasi yang banyak. Dari ke satu ke yang banyak, atau sebaliknya dari yang banyak ke notasi yang hanya satu, seperti itu. Yang ketiga itu relasi many to many. Kalau many to many berarti banyak ke banyak, gitu. Jadi ke notasi yang banyak ke banyak. Ini saya kasih contoh, ada contohnya. Sebentar lagi, saya jelaskan dulu relasi ternary dulu. Relasi ternary adalah merupakan relasi antara tiga entitas atau lebih. Dalam relasi one to one, setiap atribut dari suatu entitas berpasangan dengan satu atribut dari entitas yang direlasikan. Nah, dalam relasi one to many atau many to one, satu atribut berelasi dengan beberapa atribut dari entitas yang direlasikan. Nah, kalau yang terakhir ini, dalam many to many, satu atribut berelasi dengan beberapa atribut dari entitas yang direlasikan. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini sepertinya saya ada contoh di next slide. Nah, seperti ini.
beberapa ragam relasi antar entitas. Yang pertama ini ada one to one ya. One to one itu bisa jelas ya, bisa kelihatan dengan jelas. Kalau one to one itu berarti seperti tabel A ini ada A1, A2 dan A3, tabel B ada B1, B2 dan B3. Berarti seperti contoh kalau one to one, satu untuk satu, berarti A1 ketemu ke B1. Misalkan gitu ya. Nah, untuk yang relasi one to many itu seperti misalkan A1 nih, tabel A. Tabel A ini kan cuma satu ya, misalkan relasi one to many. Satu untuk banyak. Kalau ini one karena dia hanya satu doang nih, A1-nya. Nah, untuk many ini saat relasi A1 ini dia mencakup banyak, one to many. Berarti dia bisa mencakup lebih dari satu seperti ke B1, B2 dan juga B3. Nah, yang terakhir ini ada relasi many to many. Nah, kalau untuk relasi many to many ini misalkan dari tabel A ini dia lebih dari satu juga menghubungkan ke relasi tabel B-nya. Jadi mereka sama-sama mempunyai notasi yang sangat banyak. Enggak lebih, maksudnya lebih dari satu, bukan hanya satu, seperti itu. Nah, ini adalah notasi relasi entitas. Nah, sebagaimana entitas dalam relasi juga dapat dibayangkan menjadi relasi kuat dan relasi lemah. Nah, untuk gambar A dan B ini menunjukkan entitas kuat dan juga untuk yang C merupakan entitas lemah. Seperti itu. Bisa dilihat itu ada nama relasi dan bekerja untuk sebagai contoh itu menunjukkan entitas kuat. Dan C merupakan entitas lemah. Kenapa disebut entitas lemah? Karena ini udah dijelaskan ya ke slide sebelumnya ya. Saya udah jelaskan kalau entitas lemah itu entitas yang ketergantungan dengan entitas kuat. Jadi kalau misalkan entitas kuat yang tidak ada, maka entitas lemah bakal hilang, bakal tidak bisa diakses kembali. Yang ketiga ada batasan partisipasi. Batasan partisipasi atau batasan hubungan entitas itu menjelaskan bagaimana data itu berelasi, dan batasan ini menentukan bagaimana harus ataukah tidak berpartisipasi suatu entitas dengan relasi pada entitas lain. Nah, batasan partisipasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada partisipasi total dan partisipasi parsial. Partisipasi parsial itu tidak harus berpartisipasi, dan partisipasi total itu berarti kan harus berpartisipasi, karena ini kan partisipasi total ya. Bisa kita lanjut. Nah, kita membahas tentang partisipasi total. Untuk partisipasi total ini, contoh relasinya itu seperti misalkan antara pegawai dengan departemen, atau misalkan departemen itu kayak perkantoran ya, dengan nama relasi bekerja untuk dan partisipasi total diisi pegawai. Nih, saya jelaskan ulang. Contohnya itu seperti relasi antara pegawai dengan departemen dengan nama relasi bekerja untuk dan partisipasi total diisi pegawai. Nah, dari deskripsi basis data disebutkan bahwa semua pegawai harus bekerja di bawah suatu departemen. Nah, dari pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa relasi di sisi pegawai adalah relasi total yang ditandai dengan kata kunci harus. Nah, untuk menggambarkan relasi dengan partisipasi total tersebut dapat dilakukan dua pendekatan. Nah, kita lihat dulu. Nah, untuk dua pendekatannya yaitu yang pertama itu menggunakan garis ganda pada relasi di sisi pegawai. Nah, kita bisa lihat di sini ya, yang gambar di atas ya. Ini ada dua garis untuk menggambarkan partisipasi total ya. Yang kedua itu menggunakan satu garis pada relasi di sisi pegawai digabungkan dengan minimum satu atau minimum bekerja pada satu departemen. Nah, bisa ditandain seperti ini ya, one to one. Bisa dibilang gitu. Dan ini juga one to many. Yang ini. Next slide. Selanjutnya adalah partisipasi parsial. Partisipasi parsial ini tidak harus ya berarti ya. Kita sudah jelaskan tadi. Saya sudah jelaskan tadi. Untuk partisipasi parsial ini adalah relasi. Misalkan itu
Contoh relasinya yang partisipasi parsial adalah relasi antara pegawai dengan departemen dengan nama relasi mengepalai dan dengan partisipasi parsial di sisi pegawai. Nah, dari deskripsi data disebutkan bahwa beberapa pegawai mengepalai sebuah departemen. Nah, bisa dalam kurung ini setiap pegawai tidak harus mengepalai suatu departemen. Nah, beberapa pegawai mengepalai sebuah departemen. Berarti setiap pegawai tidak harus mengepalai suatu departemen. Nah, dari pernyataan di atas ini bisa kita simpulkan bahwa mempunyai partisipasi parsial. Hal ini ditandai dengan kata kunci beberapa pegawai atau tidak harus. Nah, untuk menggambarkan relasi dengan partisipasi parsial dapat dilakukan dengan dua pendekatan juga, yaitu kita lihat untuk dua pendekatannya itu menggunakan satu garis pada relasi di sisi pegawai. Nah, yang kedua itu menggunakan satu garis pada relasi di sisi pegawai. Berbeda dengan partisipasi total, kalau untuk partisipasi parsial itu menggunakan satu garis saja di sisi yang ditentukan. Yang tadi kan di pegawai itu kan ada dua ya. Kalau ini di pegawai ini contohnya sama seperti tadi gambarnya. Ini dikasih satu garis saja. Ini udah cukup. Kalau yang kedua ini menggunakan satu garis pada relasi di sisi pegawai digabungkan dengan minimum 0. Karena tidak harus berarti kasih minimum 0 aja tidak apa-apa. Karena tidak harus mengepalai departemen. Next. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu tentang hierarki basis data. Kemungkinan dari materi ini kemungkinan ada banyak ya untuk UTS nanti. Bisa mungkin ada 8, 7 atau 6 lah, mungkin 7 atau 6 soal ada kemungkinan keluar dari mata pelajaran ini ya, dari materi ini maksud saya. Oke, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga UTS-nya dilancarkan. Terima kasih.